Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kebenaran kita hari ini 27 Mei 2024 berjudul Dihormati Allah. Orang yang menghormati Allah, demikian firman Tuhan, akan dihormati Allah. Orang yang memuji Allah dengan benar akan mendapat pujian nanti di dalam kerajaan sorga. Jika kita memperkarakan hal ini, mestinya kita memilih kegentaran kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh telah memilih hati yang menghormati Allah atau tidak? Apakah sungguh-sungguh kita telah memberikan pujian dan penyembahan yang benar kepada Allah atau tidak? Hanya Roh Kudus yang bisa memberi pencerahan seberapa kita sungguh-sungguh telah menghormati Allah, dan apakah kita sungguh-sungguh telah memiliki hati yang menyembah dan memuji Dia dengan benar. Hari ini dunia kita dengan adanya media sosial yang terbuka, orang memiliki kesempatan untuk saling menyerang, saling menyakiti, membuli, merendahkan, menghina, memfitnah, menghancurkan nama baik, membunuh karakter, dan mungkin kita termasuk salah satu korbannya. Mari, jangan marah, jangan sekali-kali membalas, jangan sekali-kali berdebat. Justru dengan hal itu kita harus memeriksa diri. Apakah kita memang patut dihina, direndahkan, dikritisi, atau dicela? Mungkin kita orang yang patut diperlakukan seperti itu karena keadaan kita sebenarnya demikian. Jika demikian, berubahlah. Atau kalau kita adalah orang yang sebenarnya tidak patut diperlakukan seperti itu, juga tidak masalah. Hal itu justru mesti mengkondisi kita untuk mencari hormat dari Allah. Justru dengan hal itu kita mencari pujian di dalam kerajaan sorga, di kekekalan nanti. Dan ini menjadi berkat, blessing in disguise, berkat di tengah-tengah badai, di tengah suasana gaduh. Jadi kalau kita merespon keadaan dengan baik, maka keadaan yang buruk, terburuk pun menjadi baik bagi kita. Jangan kita menghargai diri sendiri, namun biar Tuhan yang menghargai. Orang yang tersinggung waktu dia dicela adalah orang yang masih mencari hormat bagi diri sendiri. Biasanya mereka kemudian akan membalas, membantah, berargumentasi, berdebat, membalas, mencela. Mereka adalah orang yang sebenarnya mencari hormat sampai pada tingkat gila hormat. Kalau kita dicela dan kita tersinggung, berarti kita masih mencari hormat, masih haus ingin pujian. Tapi kalau kita tidak patut dicela karena kita tidak bercela seperti yang dituduhkan, maka baiklah kita mengembalikannya kepada Tuhan dan berjuang untuk tidak melakukan apa yang tercela yang dituduhkan kepada kita. Ini memang berat. Bicara seperti ini sangat mudah, tetapi melakukan hal ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi justru inilah kasih Tuhan. Anugerah kemurahannya memberi kita situasi-situasi di mana kita bisa tersinggung, bisa terluka, bisa dendam, bisa menaruh kebencian, dan punya hasrat membalas. Situasi dan kondisi itu sebenarnya merupakan berkat, merupakan area pelatihan, merupakan medan training Tuhan untuk kita supaya kita menjadi seperti Yesus. Betapa hebat serangan yang ditujukan kepada Yesus, dikecam, dikritik, bahkan difitnah. Tetapi dia tekun menanggung bantahan itu, seperti yang tertulis dalam Ibrani 12 ayat 3-4. Begitu tekun, dan itulah sebagai jalan yang menyempurnakan Yesus. Dan setelah sampai pada kesempurnaan, dia menjadi pokok keselamatan, penggubah atau teladan kita. Yesus harus mengalami semua itu. Bisakah Yesus tersinggung? Pasti bisa.
untuk sakit hati dan membalas. Yesus bisa, tapi Yesus tidak melakukannya. Yesus bukan kebal sebenarnya, tapi Yesus memang memilih untuk tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau Yesus kebal terhadap kesalahan, maka kita tidak bisa meneladaninya dan tidak bisa mencontoh Dia. Dan firman Tuhan tidak mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5-7. Ketika Ia disalib, Ia mendoakan orang-orang yang menyakiti, melukai Dia dengan hebatnya, itu dengan kalimat, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Ini luar biasa. Itu sebabnya Ia menerima nama di atas segala nama. Ia ditinggikan sebab firman Tuhan mengatakan, barang siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Matius 23 ayat 12, Lukas 14 ayat 11. Orang yang menghormati Allah akan dihormati. Orang yang tersinggung, sakit hati ketika dicela adalah orang yang tidak menghormati Allah, karena ia tidak berbuat apa yang baik, yang benar di mata Allah. Demikian kebenaran kita hari ini. Selamat berjuang untuk menghormati Allah dengan benar. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.